Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi majlisina ya arhamar rahimin. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi panjang umur dan kesehatan oleh Allah, sehingga setelah kita libur bulan Ramadan, terus bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, baru ketemu lagi. Alhamdulillah. Kayaknya tambah sehat, tambah muda. Amin ya rabbal alamin. Lah iya, tambah lama tambah muda, ini yang aneh itu insyaallah. Tambah mumbul ya, nggih insyaallah. Alhamdulillah, jadi bersyukur kepada Allah, ini nikmat ya, nikmat yang luar biasa. Karena banyak saudara kita, guru kita, teman kita, kerabat kita yang sudah lebih dulu wafat, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah harapan kita dan doa kita, semoga selama liburan tetap pahalanya mengalir, karena pengajian ini bersifat pengajian rutin. Siapa yang melakukan ibadah rutin terus kemudian tidak terlaksana karena uzur, maka pahalanya tetap dialirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga juga demikian kita, amin. Ibu-ibu rahimakumullah maupun seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kita, kita membahas kajian yang berkaitan dengan soal keimanan, karena kita tahu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa sempurna, bisa hilang. Karena iman bisa bertambah dan sempurna, bisa berkurang sampai hilang, maka kewajiban kita adalah menjaga dan menumbuh kembangkan. Lebih-lebih kita di usia yang bonus lah ya, di usia bonus, di usia bagian-bagian akhir gitu. Maka yang sangat diperlukan oleh kita adalah menjaga keimanan, sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan muslim loh. Itu wasiat Allah. Nah, yang sudah kita pelajari bahwa iman bisa bertambah, bisa sempurna, bisa berkurang, bisa sirna. Itu masing-masing punya faktor. Ada faktor yang membuat iman bertambah, ada faktor yang membuat iman berkurang. Yang sudah kita pelajari, iman, faktor yang menambah iman napa? Sebab pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Itu sudah kita pelajari. Lalu kita jabarkan ilmu yang manfaat itu ada apa saja yang sudah kita pelajari? Membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kemudian yang kedua adalah mengenali Allah melalui ini saya cuma mengingatkan kembali apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita pelajari. Ya, jadi kalau ilmu manfaat
itu menjadi faktor besar, bisa dijabarkan, bisa dicabang-cabang. Ilmu yang bermanfaat itu adalah asupannya iman. Iman akan terpupuk dengan itu. Lah ilmu manfaat itu bisa dijabarkan lagi. Bentuknya apa? Satu, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kedua, apalagi ilmu manfaat? Mengenali Allah melalui nama-namanya dan melalui sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, apalagi ilmu manfaat yang bisa menambah iman? Yaitu merenungkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, apalagi ilmu yang bermanfaat? Ilmu tentang mahasinul Islam, keindahan-keindahan Islam. Islam ini agama indah, menjadi ilmu tersendiri, namanya ilmu mahasinul Islam. Ini luas sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Sekarang kelima dari bentuk ilmu manfaat. Ilmu manfaat kelima bentuknya apa? Membaca, menelaah sejarah para salafus soleh. Membaca dan menelaah sejarah salafus soleh. Itu menjadi faktor penting di dalam menumbuh kembangkan iman kita. Baca kisah, membaca, menelaah sejarah para salafus soleh. Sejarahnya salafus soleh. Salafus soleh. Nanti kita terangkan. Jadi kalau salafus soleh itu ya para sahabat Nabi, para tabi'in. Nah, membaca sejarah mereka, sejarah para ulama zaman sahabat, ulama zaman tabi'in, ulama tabi'it tabi'in, itu sangat menyuburkan iman. Kalau anak-anak itu kan senengnya baca dongeng, menghayal kemana-mana. Itu menumbuh kembangkan khayalannya sampai syirik-syirik segala diterjangkan itu ya. Tapi kalau kita kan tidak diarahkan, bahkan anak-anak yang sudah mengerti diarahkan, harus suka membaca sejarah orang mulia. Membaca sejarah orang berhasil akan terinspirasi menjadi orang berhasil. Membaca sejarah orang yang mulia akan ikut-ikut jadi mulia. Jadi penting di situ. Baik, kita ibu-ibu rahimakumullah, kita mulai untuk menjabarkan ilmu yang kelima, ilmu manfaat yang kelima, yaitu siratu salafi as-soleh. Qiraatu, ya tadi udah tak terjemah ya, membaca sejarahnya para ulama salaf, gampangannya begitu ya, para ulama salaf. Dengan bahasa lain, membaca sejarahnya para ulama salaf, ulama kuno, ulama biyen, ulama dulu yang soleh. Bentuknya siapa sih ulama dulu yang soleh itu? Siapa? Ya sahabatnya Nabi kan itu ya. Jadi bentuknya itu, sosoknya itu siapa? Sahabat Nabi banyak, ribuan. Semuanya baik kalau kita pelajari. Lalu selain sahabat Nabi siapa? Para pengikut sahabat Nabi atau muridnya, para murid sahabat Nabi. Jadi Nabi punya murid, muridnya Nabi disebut sahabat. Lalu sahabatnya Nabi punya murid, muridnya sahabat disebut tabi'in. Ini penyebutannya tabi'in.
Lalu tabi'in punya murid, muridnya tabi'in disebut atba'u at-tabi'in. Jadi Nabi, ashabun Nabi. Setelah ashabun Nabi, at-tabi'in. Setelah at-tabi'in, atba'ut tabi'in. Pengikutnya para pengikut sahabat. Ya. Jadi pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian punya murid yang soleh-soleh, yang baik-baik, bagus-bagus, baik putra maupun putri. Disebut generasi sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi menjadi ulama-ulama. Generasi baru tumbuh muncul, belajar kepada beliau, menjadi santri yang baik, menjadi ulama juga. Namanya tabi'in. Lalu para tabi'in tumbuh berkembang menjadi ulama, punya generasi baru, murid yang baik, mengikutinya. Namanya atba'u at-tabi'in. Pengikutnya para pengikut sahabat. Berarti ada tiga, iya, ada tiga generasi. Itu yang disebut dengan salafus soleh. Generasi awal, generasi lawas yang soleh. Semua ulama setelah itu diukur dengan mereka. Jadi kula panjenengan Bapak Ibu harus ngikut mereka, berkaca kepada mereka. Melalui sejarahnya kita baca, kita membaca sejarahnya Abu Bakar, sejarahnya Umar, sejarahnya Utsman, sejarahnya Ali, sejarahnya Khadijah, Aisyah, Fatimah. Itu sejarah. Sejarahnya salafus soleh. Baik salafus soleh itu dari sahabat Nabi yang dari luar keluarganya maupun yang dari dalam keluarganya. Yang dari dalam keluarganya namanya ahlul bait. Ahlul bait. Dari keluarganya Nabi namanya ahlul bait. Dari luar keluarga ya non ahlul bait. Apakah ahlul bait, apakah non ahlul bait, yang penting beriman dan mengikuti Nabi. Jadi yang menjadi ukuran utama itu mengikuti Nabi. Kalau keluarga Nabi tidak mengikuti Nabi ya bukan ahlul bait. Seperti anaknya Nabi Nuh, nggih. Anaknya Nabi Nuh yang nggak nurut, yang ikut tenggelam, kan tidak termasuk ahlul bait. Karena amalnya tidak ikut Nabi Nuh. Nah, kalau ada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak manut kanjeng Nabi, ya bukan ahlul bait. Jangankan keturunannya, pamannya saja, sangat deh. Pamannya yang nggak mau ngikut Nabi ya bukan ahlul bait. Pamannya yang kafir. Taib. Seperti Abu Lahab misalnya, ya bukan ahlul bait. Atau seperti Abu Thalib, walaupun pamannya yang membela tapi nggak mau baca syahadat, ya sudah, bukan, beda hukumnya. Apalagi cuma anak cucu kesekian sampai sekarang. Tapi kalau mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, mengikuti para sahabat Nabi, itu baru dimuliakan. Nasabnya yang mulia sebagai keturunan Nabi atau keluarga Nabi berguna. Ketika beriman maka nasab yang mulia berguna. Ketika tidak beriman nasab yang mulia tidak berguna. Jadi nasab itu penting. Tapi setelah beriman khususnya akan terasa manfaat dunia akhirat. Taib. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa para generasi awal umat Islam, generasi awal umat Islam disebut apa tadi bahasa Arabnya? Generasi salaf. Generasi salaf. Kenapa saya generasi salaf kok begitu diagungkan? Kok menjadi ukuran, menjadi cerminan, menjadi panutan, menjadi model? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia.
kata Nabi Muhammad itu mereka sebaik-baik manusia. Memang ada SK, ada tazkiyah dari Nabi, ada tazkiyah dari Allah, ada tazkiyah dari Nabi. Kok bisa terbaik? Iya, terbaik dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan mereka terbaik. Dalam hal amal soleh mereka terbaik. Dalam hal membela agama Islam, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam hal menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia, dalam hal jihad, terdepan, terbaik. Menurut kesaksian Allah, menurut kesaksian Rasulullah. Begitulah sejarah mereka, sejarah agung. Sejarahnya itu sejarah agung. Maka wajib kita agungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi SK, memanggil mereka dengan kata-kata kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman, turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabatnya, menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum, kalian itu, hai Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dikirim oleh Allah untuk umat manusia. Dikirim oleh Allah untuk umat manusia. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, khususnya dimulai dari kepalanya para sahabat, itu menjadi panutan dalam beragama, model dalam beragama, pemahamannya menjadi parameter ukuran bagi umat setelahnya. Itu berdasarkan perintah Allah, berdasarkan firman Allah, kuntum khaira ummah. Karena itu kalau kita umat Islam, monggo panjenengan coba matematika dijalankan. Kalau umat Islam terputus dari para sahabat, terputus, hubungannya terputus, keimanannya terputus, keilmuannya terputus, kira-kira umat Islam yang terputus dari para sahabat menjadi umat yang terbaik? Tidak. Maka menjadi apa? Umat yang hilang, coro layangan pedot limbung gak karuan ya. Udah. Lah kalau sudah tidak terhubung dengan sahabat, hilang kita. Umat yang hilang. Umat yang rusak. Oleh karena itulah kita harus waspada terhadap upaya-upaya menjauhkan umat dari sahabat. Ada itu program. Siapa memang kelompok besar yang punya usaha besar untuk memutus hubungan kita dengan sahabat? Satu orang Syiah, dua orang liberal. Itu yang dari umat Islam ya. Dari orang Syiah, dua dari orang liberal. Kalau dari luar orang Islam, para orientalis, para pemikir barat yang non muslim mempelajari tentang Islam. Wah, itu mengacau. Ya, mengacaukan sekali. Jamaah rahimakumullah. Jadi ahlu sunnah yang merawat, memupuk hubungan baik dengan para sahabat, dengan para tabi'in, untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul,
agar khairiyah hadhil ummah tetap terjaga, agar kebaikan umat ini terjaga. Kalau sahabat sebagai umat terbaik, maka pengikutnya yang menjadi pengikut terbaik. Tapi kalau sudah pengikutnya tidak mengikut yang terbaik, ya hilang. Di sini penting. Maka kalau kita suka membaca sejarah sahabat, iman kita akan bertambah, semangat kita bertambah dalam kebajikan. Kedekatan bertambah, harapan untuk dapat syafaatnya sahabat semakin bertambah. Karena ya mereka yang diridhai oleh Allah. Allah kalau menyebut sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi hubungannya sudah saling kecintaan mereka diterima oleh Allah, lalu diberi cinta oleh Allah. Allah meridhai mereka, mereka ridho pada Allah. Itulah sahabat. Maka wajib kita ketahui, ilmu mengetahui sahabat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Taib. Itu Qur'annya. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum, monggo dibaca kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Diulangi bareng, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Diulangi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kuntum, kalian itu khaira ummah, sebaik-baik umat menurut Allah nih. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan ke bumi ini oleh Allah untuk manusia. Jadi membawa misi untuk manusia, bukan kita berislam untuk diri sendiri. Oh bukan. Kalau untuk diri sendiri masih soleh, masih soleh saja gelarnya. Setelah soleh tidak boleh anania, nafsi-nafsi, harus memperbaiki yang lain. Namanya muslih, soleh wa muslih. Dia bagus dalam dirinya, lalu memperbaguskan keadaan orang lain. Jadi dia melalui apa? Melalui pendidikan, dakwah, jihad, yaitu amalan umat Islam. Ya. Nah, hadisnya bagaimana? Kalau mereka ini adalah generasi terbaik, sehingga kalau kita belajar tentang sejarah mereka maka iman kita bertambah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzi bu'istu fihi thumma alladzina yalunahum. Khairu ummati, sebaik-baik umatku, kata Nabi SAW. Kalau ini lafadz redaksinya hadis Abu Hurairah. Khairu ummati al-qarnul ladzi bu'istu fihi, yaitu generasi manusia yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Jadi generasi manusia yang Nabi diutus kepada mereka, itulah disebut generasi sahabat Nabi. Ya, kalau redaksi lain dari hadis Imran bin Husain, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, lafadznya khairu ummati qarni. Lebih singkat, lebih mudah. Khairu ummati qarni. Coba dituduhkan, khairu ummati qarni. Khairu ummati qarni. Khairu ummati qarni. Dilanjutkan, tsummal ladzina yalunahum. Tirukan, tsummal ladzina yalunahum.
tsummal ladzina yalunahum. Nggih. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu generasiku, generasi zamanku yang beriman kepada beliau, ya, umat yang beriman sama beliau yaitu para sahabat. Itu terbaik sudah. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu sahabatku. Setelah itu yang terbaik nomor 2, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Setelah generasiku yang namanya sahabat, lalu generasi setelah mereka yang namanya at-tabi'in, yang tadi kita sampaikan. Terus selanjutnya hadis tsummal ladzina yalunahum, ya 2 kali. Kemudian generasi setelah mereka lagi. Jadi intinya ada 3 generasi. Salah satu kurun. Korn itu generasi. Kornun itu generasi yang jarak rentangnya itu berumur 100 tahun. Makanya korn itu sama dengan abad, bahasa lain abad. Ya, bahasa lain kata koren itu generasiku atau abadku. Abad itu 100 tahun. Koren nabi, sahabat. Koren tabi'in. Kemudian koren atba tabi'in. Jadi ada 3 kurun, jamaknya kurun. Kalau single itu koren, kalau plural itu kurun. Itu bahasa Arab kan mengenal begitu ya. Jadi salah satu kurun, 3 generasi pertama. Itulah yang terbaik. Kalau kita suka membaca tentang kisah-kisah mereka, semakin bagus untuk keimanan. Semakin jauh dari mereka, diganti dengan komik-komik, ya, novel-novel, karangan-karangan yang tidak karu-karuan, apalagi zaman sekarang. Selalu komik-komik itu tidak lepas dari LGBT kalau sekarang ini. Walaupun dari anak TK selalu LGBT. Itu programnya orang kafir itu bagaimana caranya masyarakat muslim rusak mulai kecil dengan LGBT. Sudah nggak ada aturan lagi perempuan, ya, dalam pakaian, dalam pertemanan, dalam seksual dan seterusnya, rusaklah. Jadi ada program-program yang memang merusak dan sangat mengkhawatirkan. Akibatnya sekarang merebak luar biasa, ya, AIDS, HIV, sifilis, penyakit-penyakit yang menjijikkan itu luar biasa meningkat melalui jaringan LGBT, melalui sodomi-sodomi itu, ya, perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, banyak orang yang menyuarakan dan banyak uang digelontorkan untuk mengkampanyekan atas nama hak asasi manusia. Jadi kata-kata hak asasi manusia bisa digunakan ingkar Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Tuhan nggak punya hak. Manusia itu adalah ya semacam makhluk dewa yang didewakan, sampai kemudian keluar dari agama atau mengingkari agama, mengingkari Allah Subhanahu wa taala atas nama hak asasi manusia. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, khairu ummati qarni. Kita ambil yang paling gampang ya. Khairu ummati qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah umat yang dari generasiku, umat generasiku. Lalu umat berikutnya, lalu umat berikutnya. Dengan dibahasakan supaya gampang. Jadi sebaik-baik umatku, umat Nabi SAW adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'u at-tabi'in. Bon, sudah saya ulang-ulang dengan harapan nyantol. Lek nyantol ya berarti wis londot, wis aus, wis gak apa-apa ya.
maklum wis sepuh, sing penting ngaji. Ngono ya, sing penting ngaji. Baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena yang hadir sebagian bapak ya dan kebanyakan ibu-ibu, mungkin yang mengikuti juga ada bapak ada ibu. Siapa yang merenungkan keadaan para salafus soleh, generasi dahulu yang baik, generasi yang baik, membaca, menelaah sejarah mereka, mengetahui kebaikan-kebaikan mereka, akhlak-akhlak mereka, mengetahui bagaimana keteladanan mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana mereka itu sangat perhatian dengan imannya, mengembangkan imannya, menjaga imannya. Bagaimana mereka itu takut kepada Allah, takut dari dosa, takut dari maksiat. Mengetahui bagaimana para sahabat itu sangat takut dari riya, takut dari kemunafikan. Mengetahui bagaimana para sahabat itu sangat semangat dalam ketaatan. Mengetahui para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebajikan. Mengetahui para sahabat itu imannya sangat kuat, ibadahnya sangat kuat, ketaatannya sangat kuat, cintanya pada akhirat sangat kuat. Di dunia mereka zuhud, ya, tidak mengejar dunia, tidak cinta dunia, mereka zuhud. Nah, siapa yang membaca, menelaah generasi yang seperti ini sifatnya, pasti imannya akan bertambah. Karena yang dibaca, ya itu pasti akan menjadi asupan bagi hati dan akal pikiran kita. Sehingga iman kita, iman siapa saja yang membaca sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah atba'id tabi'in, pasti imannya bertambah, imannya berkembang, imannya menguat, hatinya tambah bersih, semangatnya dalam kebaikan semakin membara. Sampai ada yang mengatakan dalam satu bait syair, kita baca saja bagus. Karrir alayya hadithahum ya hadi, fahadithuhum yajlil fuadas sadi. Hai orang yang memberi motivasi, ulang-ulangilah cerita tentang mereka kepada saya, karena cerita mereka itu menjernihkan hati yang berkarat. Jadi kalau pikiran kita penat, hatinya berkarat, terus mendengar kisah, cerita salafus soleh, lo itu padang, pikiran padang, hati padang, ya, dada lapang. Itu manfaatnya. Makanya bisa dijamin Bapak Ibu rahimakumullah, siapa saja yang sedih karena fitnah, karena musibah, silahkan kalau ingin menghilangkan, silahkan membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dijamin semua kesusahannya hilang. Itu diantara manfaat membaca kisah orang-orang yang hebat dalam keimanan, kesyukuran, kesabaran.
Jadi sangat penting. Sampai membaca kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa manfaatnya. Jadi ini ilmu manfaat kelima. Di mana kita dapatkan ilmu tentang sirah salafus soleh? Di mana kita dapatkan, Bapak Ibu rahimakumullah? Ini kita dapatkan kalau dalam Islam biar kita mengenal, ada namanya kutubus siyar, wazuhud, ya, kutubus siyar wazuhud. Berarti kitab siyar itu kitab biografi para ulama, biografi para ulama salaf. Itu ada biografinya, kutubus siyar itu. Kitab zuhud, nah begitu pula yang kitab memotret kezuhudan para salafus saleh. Ada kitab At-Tarikh Al-Islami, kitab sejarah Islam, kutubut tarikh. Ada kitab Ar-Raqaiq wal Wara', ada kitab khusus yang bicara tentang kelembutan hati dan sikap wirai. Itu isinya kisah salaf semua. Jadi ada kitab sejarah Islam, lalu ada kitab sirah, itu sejarah Nabi dan sejarah para salaf, lalu ada kitab zuhud, lalu ada kitab raqaiq, hal-hal yang bisa membuat hati lembut, lalu ada kitab al-wara', sikap wirai, dan lain-lain. Itu adalah tempat mendapatkan ilmu sejarah salaf. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, sudah banyak kitab-kitab baru yang sudah diolah. Misalkan salafus soleh dalam mencari ilmu, salafus soleh dalam beribadah, salafus soleh menghabiskan hari-hari Ramadan. Jadi lebih tematik lagi kalau sekarang, ya, lebih tematik. Salafus soleh dalam memperbaiki ekonomi, salafus soleh dalam memperbaiki masyarakat, salafus soleh dalam menegakkan keadilan loh. Jadi itu kisah salaf semua. Kalau sekarang semakin tematik, semakin tematik. Para salaf dalam mendidik anak-anaknya. Jadi Masya Allah, ilmu yang teramat luas. Ilmu sirah as-salaf, siratus salaf, ya, sejarah perjalanan para salafus saleh. Baik, saya lanjut dulu. Jadi ini semuanya kita masukkan dalam kategori ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sirah nabi, ilmu sirah sahabat, ilmu dakwah, ilmu hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmu-ilmu ini semua ini masuk dalam kategori ilmu syar'i. Berarti sekarang ilmu dibagi dua. Ada ilmu syar'i. Oh, berarti ilmu syar'i itu sangat besar perannya untuk menjaga keimanan, untuk menumbuh kembangkan keimanan. Iya. Jadi sampai yang barusan kita baca, ilmu tentang sirah Nabi itu, ya, sirah salaf adalah ilmu syar'i. Termasuk sebelumnya yang keempat, ilmu tentang mahasinul Islam, ilmu syar'i. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita belajar, mempelajari, mendalami, menguasai ilmu yang bukan syar'i?
Oh, jadi ilmu dibagi dua. Iya, ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i. Ilmu syar'i biasa disebut ilmu agama. Ilmu syar'i biasa disebut dengan ilmu agama. Ilmu ghairu syar'i biasa disebut dengan ilmu umum. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Contohnya apa ilmu umum? Termasuk ilmu umum, napa contohnya? Nggih, sekolah belajar napa? Ya kedokteran, teknik, nggih, astronomi, tadi matematika, ilmu tanaman, ilmu perikanan, nggih. Napa mawon? Ilmu masak memasak, nggih. Ilmu jahit menjahit, nggih. Kan ilmu semua, tapi nah itu bukan ilmu agama, namanya ilmu umum. Jadi memang betul ada pembagian ilmu begitu, iya. Itu pembagian bukan dalam rangka dikotomi, bukan dalam rangka memusuhi ilmu, oh bukan, tapi dalam rangka mendudukkan masing-masing ilmu pada tempatnya. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ilmu agama itu di atas ilmu umum. Dalile pundi? Nabi SAW diutus oleh Allah untuk membawa ilmu agama apa ilmu umum? Agama. Itulah bukti bahwa ilmu agama unggul ya di atas ilmu umum. Tapi bukan dalam rangka mempertentangkan. Bukan dalam rangka mempertentangkan, tapi dalam rangka mendudukkan. Sehingga kalau berjejer ya tetap nomor agama dulu, baru nomor 2 adalah nomor non agama, nomor agama umum. Kalau umum itu ya umum, orang Islam ya belajar itu, orang kafir ya belajar itu, bahkan orang kafir kadang lebih ahli ilmu umum. Tapi kalau ilmu agama tidak dibawa kecuali oleh Nabi. Nabi mengkhususkan orang menjadi rasul, diberi kitab suci, berjuang berjihad untuk itu, agar manusia menjadi mukmin, mengerti, berperadaban yang diridhai oleh Allah gitu. Itu ilmu tertinggi. Itu ilmu tertinggi. Nah, kalau sekarang itu dikalahkan, belajar ilmu umum melebihi porsinya sampai nopo ngantuk dah. Oh, rumongso tibane. Kula pura-pura enggak ketok iku mau. Nggih, pun. Alhamdulillah ana sing apa jenenge nggugah nggih. Pun. Anjane anu ya, tidur di majelis taklim itu nikmat, ngoten ta? Engko lek semari ngaji lho kok gak ngantuk ngoten ya. Pun. Ibu-ibu rahimakumullah. Contoh sekarang saya ambil contoh, memang pembagian itu ya benar, dan itu juga diakui sama Profesor B. Habibie rahimahullah. Pak Habibie lah kenal sedaya nggih. Nggih.
Pak Habibie itu ahli nopo? Nah, leres ahli teknologi. Pokoknya cara ilmu dunya aduh, masya Allah lah, nggih. Bukan hanya paling pinter se Indonesia ya. Di dunia diakui punya hak paten banyak, luar biasa. Beliau mengakui kalau ada namanya ilmu agama. Nah, supaya tidak hoax, supaya asli, begini ceramah beliau. Beliau pernah ceramah di Kairo 6 Juni 2011. Videonya masih ada. Di menit 10:27 detik hingga 11:18 detik beliau mengatakan begini tentang istilah beliau ada ilmu imtak dan ilmu iptek. Nah, ngerti nih? Ada ilmu imtak dan iptek. Imtak itu iman dan takwa, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu iman dan takwa itulah yang disebut dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang disebut ilmu umum. Nah, beliau berkata begini, saya sering mengatakan kalau Allah ya, seandainya ini ya, Allah itu berkata, hei Bahrudin sini, Pak B.Y. Habibie ya, dipanggil. Kalau seandainya ya Allah itu manggil saya, kamu boleh pilih, hanya boleh pilih ya, boleh pilih imtak atau iptek, gitu ya. Sekarang pilih, tidak boleh dua-duanya, pilih salah satunya. Kamu mau imtak apa iptek? Kata beliau, saya sekejap mengatakan, artinya saya langsung akan berkata, saya milih imtak. Nah, gitu kan? Saya akan milih iman takwa. Gitu. Tapi beliau nganyang ini. Udah. Tapi Allah, kalau kamu perkenankan, kasih saya dua-duanya, gitu kan? Kasih saya dua-duanya dalam keadaan yang seimbang dan berikan kemampuan saya untuk meningkatkan kedua-duanya sepanjang masa. Dan saya beruntung Allah memberikan dua-duanya. Artinya beliau mengakui ada dua ilmu itu. Tapi kalau harus milih, ya milih imtak karena yang tertinggi. Bagi orang yang hebat, tidak cukup kalau hanya punya yang tertinggi, selama yang lain masih boleh dan berguna. Kenapa yang lain juga tidak dikuasai? Makanya selain imtak, ya setelah itu harus menguasai iptek, karena semuanya ada manfaatnya, masing-masing ada manfaatnya, bukan untuk melawankan. Tapi kalau orang memang terbatas, ya sudah pilih yang imtak saja, ya. Jangan sampai gara-gara mengejar iptek kemudian amblas iman dan Islamnya. Ya janganlah, rugilah, rugi dunia akhirat gitu. Nah ini, bagaimana pertanyaannya? Belajar ilmu-ilmu lain atau ilmu umum selain ilmu agama atau ilmu syar'i, seperti ilmu-ilmu tadi, termasuk semua jenis ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pandangan para ulama Islam, ilmu-ilmu ini juga bisa memberikan pengaruh yang positif, menambah keimanan bagi orang-orang yang mempelajari dan menggelutinya, dengan syarat jika pelakunya ikhlas, niat karena Allah. Dari awal ada kesadaran ikhlas niat karena Allah. Dalam ilmu-ilmu yang umum ini ada niat ikhlas karena Allah, niat mencari hidayah, mencari kebenaran, baru semua ilmunya bernilai meningkatkan iman. Sebagaimana itu juga yang dirasakan oleh
B.Y. Habibie tadi rahimahullah. Nah, ini kalau yang terkenal dalam ulama Islam punya ungkapan tentang ilmu agama dan ilmu umum, tentang pentingnya keduanya. Diriwayatkan Imam Syafi'i itu berkata, sangat terkenal, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man, barang siapa aroda, menginginkan ad-dunya, dunia ini, fa'alaihi bil ilmi, maka ia wajib menguasai ilmunya. Siapa yang ingin menguasai dunia atau ingin mendapatkan dunia, silahkan kuasai ilmunya, ilmu dunia. Waman aradal akhirat, siapa yang menginginkan akhirat, ingin mendapat akhirat, mendapat surga Allah, ampunan Allah, ridha Allah, keselamatan di surga, selamat dari neraka, fa'alaihi bil ilmi, maka juga wajib menguasai ilmunya, yaitu ilmu agama. Waman aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, ingin mendapatkan bagian di dunia yang baik, ingin mendapatkan bagian di akhirat yang baik, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga menguasai ilmunya. Berarti dua ilmu yang dia kuasai. Nah, itulah yang kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia, ada ilmunya untuk bisa hasanah di dunia. Hasanah di akhirat, ada ilmunya untuk bisa mendapatkan hasanah di akhirat. Ini penting. Jadi pembagian ilmu seperti ini tidak akan usang sampai hari kiamat. Ini karena pembagian yang benar. Pembagian yang benar. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ahli ilmu agama, sementara sahabatnya ahli ilmu dunia. Para sahabat muhajirin ahli pasar, ahli ekonomi, para pebisnis, para importir, eksportir, gitu kan. Sementara penduduk Madinah kaum Ansor ahli pertanian, ahli perkebunan, pakar. Nabi kalah. Sehingga Nabi bersabda ketika pernah melihat ada sahabat Ansor kok sedang mengawinkan pohon kurma. Kurma kan dikawinkan kayak salak. Kalau tidak dikawinkan itu nanti kalau menggantungkan alam, tergantung angin, tergantung nanti kupu-kupu, kumbang, itu tidak maksimal hasilnya. Tapi kalau manusia yang menyerbukkan serbuknya bunga jantan itu kepada bunga betina, itu merata, itu bisa banyak hasilnya. Tapi ya susah, kerengkel-kerengkel, kan? Nabi melihat kok susah banget ya, keren-keren. Tidak perlu begitu, biarkan aja gitu. Gitu Nabi. Nah, pertama khusnudon, dipikirnya memang begitu ilmunya. Manut. Tahun berikutnya, loh, jelek hasilnya. Nabi jelek hasilnya. Oh ngono ta. Ya sudah, kamu lebih ngerti tentang perkebunan daripada saya, kan ya. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itulah bahwasanya ilmu agama di atas ilmu dunia. Nabi diutus untuk ilmu yang tertinggi, ilmu yang sumbernya tidak bisa dengan baca tulis, wahyu dari Allah. Kalau ilmu dunia bisa baca tulis, bahkan orang kafir bisa lebih ahli kalau lebih mempeng belajari. Nah, ini ilmu ini pun baik asal ikhlas, ada niat belajarnya karena Allah, untuk Allah, ya, untuk mencari kebenaran dan untuk bekal memberi manfaat bagi hamba-hamba Allah, atau untuk
meninggikan kalimah Allah. Baru ilmu itu akan berguna dan ikut berpahala. Makanya kalau ilmu agama hukumnya itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah. Tapi kalau ilmu dunia tidak ada yang fardu ain. Paling tinggi fardu kifayah. Ya. Ilmu dokter fardu kifayah, harus ada umat Islam yang jadi dokter. Dokter laki-laki, dokter perempuan, dokter yang ahli persalinan, harus ada, kalau nggak berdosa semua. Kalau ada 1, 2, 3, 10 cukup, ya sudah, yang lain tidak wajib belajar, sudah tercukupi. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik, kira-kira masih nopo, masih sanggup madai. Masih sanggup madai nggih? Kurang dikit. Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan sedikit ibu-ibu sekalian. Tentang ilmu selain yang syar'i, ilmu dunia, termasuk ilmu dunia itu kan yang dipelajari ilmu alam. Alam ciptaan Allah ini, alam semesta itu dipelajari. Alam binatang, alam tumbuhan, alam darat, alam laut, alam udara, alam angkasa, semua dipelajari. Nah, namanya ilmu ini adalah ilmu kauni, ya. Jadi memang ilmu tentang kauniyah gitu. Termasuk alam manusia. Makanya ilmu umum yang tertinggi itu ilmu kedokteran. Karena ilmu tentang manusia untuk kesehatan manusia. Ilmu paling mulia, paling mahal, paling diminati. Itu ilmu alam juga, yaitu bicara tentang mempelajari manusia untuk manusia, ya. Nah, ilmu-ilmu ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Rasulnya untuk dipelajari. Ya, paling tinggi tadi fardu kifayah. Sebab ciptaan Allah itu memang menyimpan banyak rahasia, menyimpan banyak ilmu. Dan sejalan dengan ilmu agama yang diwahyukan, bahkan bisa menjadi bukti pembenaran, ya, hukum agama yang diwahyukan, bahkan bisa menambah iman. Sehingga Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quran, misalnya surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ibu-ibu rahimakumullah, sampan pernah merenungkan keindahan macam-macam ikan misalnya? Pernah ya? Melihat gambarnya atau langsung kolamnya indah-indah. Pernah ya? Ikan hias yang macam-macam, atau burung yang macam-macam, atau hewan apa saja yang macam-macam, makhluk di laut yang macam-macam, semuanya indah luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu mau merenungkan tentang manusia, manusia itu mengalahkan itu semua. Manusia itu sempurna. Makhluk yang kecil, yang fisiknya lemah ini diberi kulit yang tidak bisa ditandingi oleh hewan apapun. Indahnya manusia, kulitnya manusia. Itu belum nanti diberi otak, diberi akal pikiran, nalar, yang karenanya mengungguli segala makhluk hidup lainnya, hewan-hewan yang ada. Dan karenanya menguasai dunia. Hewan yang besar-besar pun itu semuanya tunduk kepada manusia.
manusia itu fi ahsani taqwim. Itu kalau direnungkan, kan kita merenungkan alam ciptaan Allah, ilmu alam, ilmu umum, itu menambah iman. Yang mukmin, yang kafir bisa mendatangkan iman lalu muslim. Berapa banyak orang kafir, ilmuwan kafir masuk Islam melalui ilmu pengetahuan. Setelah merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta. Yang tadinya tidak beriman, akhirnya beriman. Tadinya tidak kenal, kenal. Tadinya ingkar, akhirnya menerima. Bahkan banyak, ya, ini khususnya yang di alam, ya, para ilmuwan. Gitu. Kemudian tentang manusia juga, ini khususnya ini, khusus manusia ini. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala telah membentuk rupa kamu manusia, lalu dibuat indah dan elok rupa kamu, dan kepada Allah semua kembali. At-Taghabun ayat 3. Tadi At-Tin ayat 4, ini Taghabun ayat 3. Terus dalam Adz-Dzariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Allah juga telah menitipkan, ya, tanda-tanda kebesarannya ada dalam dirimu. Tidakkah kamu lihat? Coba kamu perhatikan dirimu itu. Kamu dari mana berasal? Ya, sekarang bagaimana? Nanti setelah itu akan pergi kemana dan lain sebagainya. Disuruh merenungkan. Bahkan termasuk anatomi kita semuanya disuruh merenungkan, mempelajari. Kita pasti terbelalak kalau kita mendalami anatomi kita. Tentang saraf kita, tentang DNA kita, manusia pasti akan beriman kepada Yang Maha Mencipta. Itu ilmu umum. Kalau memang diniatkan ikhlas untuk mencari kebenaran, ia akan sangat berguna untuk keimanan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, insya Allah ayat-ayat kauniyah, ilmu-ilmu umum itu akan disendirikan sebagai faktor penambah iman yang kedua. Gitu. Jadi faktor penambah iman pertama ilmu manfaat. Dijabarkan ada 5 ilmu manfaat. Lalu faktor nomor 2 nanti, bukan sekarang, akan kita pelajari ayatullah al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Nah, itu menjadi sebab kedua, disendirikan. Yang pertama ilmu manfaat khusus yang syar'i. Nah, yang kedua itu ilmu yang di luar yang syar'i, ilmu yang duniawi, ilmu memikirkan alam semesta untuk mengenali Allah, untuk mendapatkan petunjuk, pertanda bagi Allah dan keesaannya. Baik, sebagai penutup, seneng lek penutup ini semoro gak ngantuk rupanya. Penutup, nggih. Masya Allah, alhamdulillah, bon monggo tangi. Dan koroan. Insya Allah wis tangi kabeh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kan kita ini cerita tentang kisahnya sahabat. Mana sih contohnya kisah sahabat yang menambah iman? Katanya, ya semuanya kan banyak. Kita ambil contoh aja ya. Semuanya butuh contoh ya. Kita nggak bisa bilang semua. Ya contoh nih apa? Contoh. Kita bacakan satu contoh saja. Bahwa hal-hal seperti ini kalau menjadi bahan bacaan kita, ilmu kita bertambah, iman bertambah, dan kecerdasan juga bertambah. Saya bacakan ini dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah itu iparnya Nabi, ya, iparnya Nabi Muhammad SAW. Karena saudarinya Muawiyah itu dinikah sama Nabi menjadi Ummul Mukminin. Baik.
Muawiyah radhiyallahu anhu pernah suatu hari keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ini kisah cerita. Jadi Muawiyah radhiyallahu an, Muawiyah ini musuhnya orang Syiah nomor satu, ya Umar nomor satu, musuh nomor satu itu Umar. Muawiyah termasuk nggak tahu nomor dua gitu ya. Jadi Muawiyah radhiyallahu an, sahabat Nabi ini yang hebat ini, beliau juga hebat karena menjadi panutan bagi para penguasa. Beliau berkuasa itu selama 40 tahun. 40 tahun menjadi 20 tahun menjadi gubernur, 20 tahun menjadi khalifah, menjadi raja. Dan jasanya kepada ilmu, jasanya kepada pengembangan Islam, penyebaran hidayah luar biasa. Muawiyah radhiyallahu anhu keluar dari rumah menuju masjid, menemui halaqah di masjid. Nah, kayak begini kan halaqah, ibu-ibu ngumpul walaupun tidak bunder pas gitu ya, tapi tetap disebut halaqah. Halaqah biasanya memang guru di sini, murid di sekitarnya. Walaupun tidak harus di sekitarnya, tetap namanya halaqah. Aslinya yang melingkar, walaupun tidak berbentuk melingkar, tetap disebut halaqah. Mendapati orang-orang yang sedang berkumpul di masjid, melingkar di masjid, ya, maka beliau bertanya, ma ajlasakum, kenapa kalian duduk di sini? Kenapa kalian duduk di masjid? Mengapa kalian berhalaqah di masjid? Dijawab sama, nah, berarti yang duduk-duduk itu siapa? Kalau yang duduk itu adalah murid-muridnya sahabat, maka disebut apa tadi muridnya sahabat? Tabi'in. Berarti kan yang duduk di situ para tabi'in. Mungkin juga ada sebagian ada yang sahabat, mungkin juga gurunya itu seorang sahabat. Walhasil ini di zaman sahabat yang berkumpul bisa sahabat dan tabi'in. Ya. Apa yang membuat kalian duduk di sini? Dijawab sama mereka, ma ajalasana qalu jalasna nadzkurullah. Mereka menjawab, kami duduk di sini berhalaqah di masjid ini untuk berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah itu lebih luas maknanya daripada membaca wirid. Berzikir pada Allah itu untuk mengingat Allah. Majelis ilmu, majelis zikir. Karena majelis yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami di sini untuk berzikir kepada Allah. Mendengar, jadi termasuk ibu-ibu kalau ditanya di sini, kenapa ibu-ibu duduk di masjid? Apa jawabannya? Untuk berzikir kepada Allah. Jadi halaqah ilmu ini termasuk halaqah zikir. Mendengar jawaban ini, maka sahabat Muawiyah ingin mengkonfirmasi, ma ajlasakum illa dzak, Allah ma ajlasakum illa dzak, qalu ma ajlasana illa dzak. Kata dia, apakah kalian tidak duduk di sini kecuali betul-betul hanya karena Allah? Ditanya begitu. Maka dijawab, iya.
kami tidak duduk di masjid ini kecuali untuk itu saja, nggak ada yang lain. Duduk di masjid, kumpul di masjid, melingkar di masjid untuk zikir kepada Allah. Maka jadi kan dia berkata, jadi demi Allah, apakah kalian tidak duduk di sini kecuali hanya untuk itu? Dijawab, ya, kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu. Maka Muawiyah kemudian berkata, ingat, aku tidak menyuruh kalian bersumpah karena ragu pada kalian, karena curiga pada kalian, tidak. Kata beliau, ya, tidak ada seorang sahabat yang seperti aku, tidak ada seorang sahabat Nabi yang seperti aku yang lebih sedikit hadisnya kecuali aku. Jadi Muawiyah menyebutkan bahwa penguasaan tentang hadis itu minim, sedikit, ya. Namun dalam hal ini beliau meriwayatkan hadis, walaupun hadisnya sedikit, tapi kali ini beliau tahu hadis yang berkaitan langsung dengan apa yang mereka lakukan. Kata beliau, mana ini? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqah min ashabih faqala ma ajlasakum, qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabi alaina, qala Allah ma ajlasakum illa dzak, qalu wallahi ma ajlasana illa dzak, qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinu atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaika, rawahu Muslim. Riwayat Muslim memang hadis sahih. Jadi ceritanya, kata Muawiyah, jadi tidak ada sahabat yang lebih sedikit hadisnya kecuali aku, ya. Aku tahu Rasulullah SAW pada suatu hari keluar lalu mendapati halaqah di masjid. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka bilang, kami duduk di sini untuk berzikir pada Allah, untuk memuji Allah atas nikmatnya yang telah memberi hidayah kepada kami, hidayah Islam, dan yang telah memberi anugerah kepada kami dengan macam-macam anugerah. Itu yang memotivasi kami untuk duduk di sini, itu keperluan kami duduk di sini, gitu. Maka kata beliau, sesungguhnya aku tidak menyuruh kalian bersumpah. Apakah demi Allah, ya, kalian tidak duduk di sini kecuali untuk itu? Ya, demi Allah kami tidak duduk kecuali untuk itu. Keingatlah, aku tidak menyuruh kalian bersumpah karena ragu pada kalian, oh bukan. Tapi atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Fa akhbarani, lalu Jibril mengabari, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah itu ternyata membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya karena kalian duduk di masjid untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari agama Allah, bersyukur kepada Allah. Itu Allah bangga pada kalian. Nah, oleh karena itulah aku tadi bertanya seperti Nabi dulu bertanya, lalu aku kabarkan berita gembira seperti Nabi telah menyatakan berita gembira itu. Nah, ini kan bagian dari agenda, bagian dari adegan, ya, sejarah yang dilalui oleh Nabi, oleh Muawiyah, oleh para tabi'in. Nah, ketika kisah-kisah seperti ini kita baca, kita dengarkan, kita terangkan, kita renungkan, ya pasti iman kita bertambah. Contohnya seperti itu. Ya, ini sekedar contoh. Dan dari sini ada keutamaan untuk berhalaqah di masjid, ya. Tempatnya di masjid, sahabat juga berhalaqah di masjid. Taib, ada pertanyaan? Ibu sekalian, ada yang perlu ditanyakan? Saya pikir apa yang saya sampaikan cukup jelas, ya. Cukup jelas insyaallah taala.
kecuali yang sedang seliut. Nah, apa jenenge? Seliut niku basane apa sih? Nggih. Nggih bagus, ada sendiri dalilnya. Ada fadilahnya untuk menghidupkan rumah, tidak boleh rumah seperti kuburan. Harus ada sholatnya, ada ngajinya, ada pengajiannya. Bagus di rumah. Nggih. Sampun? Mboten wonten pertanyaan? Loh, kalau secara umum kajian di masjid itu punya fadilah sangat khusus. Di rumah juga punya fadilah khusus. Ya memang sebaiknya ya dua-duanya adalah, di masjid ada kajian, di rumah ada pengajian, tapi fungsinya berbeda. Kalau masjid memang kan luas, umum gitu ya. Kalau di rumah kan ya terbatas. Tidak semua rumah siap, tapi paling tidak ngaji untuk pribadi, untuk keluarga. Mesti ada perkumpulan suami istri sama anak-anaknya ngumpul. Ya mau itu hasanah, baca apa, baca Riyadhus Shalihin, baca tafsir As-Sa'di atau Ibnu Katsir atau Jalalain, itu kan jadi kan ada manfaatnya. Atau hafalan surat pendek ya. Karena termasuk kalau anak-anak. Jadi intinya di masjid bagus, luar biasa. Ya, di rumah juga perlu dihidupkan. Kalau mau dibanding ya tentu saja di masjid lebih baik secara umum. Nah, kecuali untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan kadang datang bulan. Nah, itu sebaiknya bukan di masjidnya tapi di ruangan pertemuan umum yang ada di masjid misalkan. Gitu. Karena bagaimanapun kan ya soal kesucian itu ada pembahasannya, ada babnya dalam fikih. Nggih, demikian. Sampun? Kula sakjane ngantuk, sing ngantuk niku kula jane. Makanya kan kiep-kiep, tapi kan lancar. Saman nggak apa-apa, boleh tidur asal lancar nulisnya. Ya ono apa ngantuk lancar nulisnya niku ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang akan datang sebab kedua, sebab atau faktor kedua yang meningkatkan iman. Kalau yang sudah selesai itu satu faktor tapi berisi 5. Ilmu manfaat, 1 maca Quran, 2 mempelajari asmaullah, 3 sirah Nabi, 4 keindahan Islam, 5 sejarah salaf. Nah nanti yang kedua insya Allah ta'ala tentang merenungkan ayat-ayat kauniyah, termasuk memikirkan ayat-ayat kauniyah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan ilmunya ilmu manfaat, dan iman kita dijaga oleh Allah dan dikembangkan, disempurnakan. Allahumma amin. Ada salah kurangnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada acara berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.